أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi sudah dilakukan tadi sudah bagus semakin lancar kan semakin hafal. Lagunya kan banyak sebetulnya kalau timbangan untuk proyek seperti ini. Yang kalau kita Uban Banjar kan ada versi tahun-tahun kita di Jawa juga ada. Ini kada perlu dibaca lagi kan? Jilid satulah kalamuhum nabdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufadu ismin wa fa'ilin thumma harfin taqasim wa hadhihi thalathu wa hiya al-karim fal ismu bi tanwin wal khumbi umri wa harfi wa siwa bi lamin wa amin akalu wa hiya min ila hatta qalaha sya'a dafi'an ala mundur balam wa huwata wa kafa wal bala ala wa mata arfi'u ma'rufun fi qalbasini ataitani simma ataskini wal hafu lam yasul lahu alama illa bi qabuli alama wa ismu minhum wa mabni lisyabahin minal hurufin wadani wa fi'lu amri wa mudin bunia ta'aradu mudhari'an min aliyah wa kullu harfin mustahiqun bil bina al-aslu fil mabni ay sakana aqsamu arba'an rahun wa nasbun wa kana min wajah farfa bi dhammi wa siban fathan wa jur asran ka dzikrullahi abdahu yastur wa yuziki taskinin wa ghairu madukin yanukuna uja'a umani tamir wa kullu ghairul jazmi fil asma'i wa kulluha fil fi'li wa khabun tana'a musannafa li raf'il alif wa nasbu wa jarruhu bil yawmi wa fabi wa ilwabi Sibi salima jami'a amin wa mudhiri wa nuna majmu'i wa mabihil taha aftaha qalan bi kasrihi naqa wa nuna masuni wal mulhaqibi bi'asina tas'amalu fatabi wa dhammu fismin mufradika ahmadu wa jami' taksirin kajal amulu wa jami' tanisin muslimatin wa kulli fi'lin mu'abika yati wa mabita wa alifin wa jumi'a yusaru fil jari wa fil nasri ma'a aqilatun aqulu summa fi'la summa ta'afalun jumu'u billah wal khamsatul asma' kahadal jam'i rabbi wa khafdi wal siban bil alifi Abunahu takun wa huwa mujara kullu mutafan mufradan mutakar wa jurra bil fathati wa la
Terus kita rukun kalam. 1, 2, 3. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa. Pakai nada begini kamu aku. Nadaku sekarang dan 1, 2, 3. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf punya tanda. Tanda isim ada di awalnya huruf-huruf yang juga ada di awalnya bertaklid, dan juga bisa dijelaskan BGL itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh tafsir juga sauka, diakhiri oleh takabis yang mati. BGL selalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar. Banyak cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar. Mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Selama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Asama BGL luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Murab artinya Berubah, tapi tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang murad fi'il mudhari, yang hamdi amal dan hadi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah murad dan mabni yang kita pelajari. Inilah murad dan mabni yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Yang kita pelajari. satu-satu Isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 isim jamak, mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, memulai dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, dan du, itu semua isim yang 5 yang bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu ilatnya, alif yang bingung sunahnya, beralamat fathah di sebelumnya, ya di akhir mengkus namanya, beralamat kasrah di sebelumnya. Jadi di sini ada sedikit nada yang terjadi percepatan dan juga pemairan atau pemairan di pair.
abun akhun hamun fudan du. Jadi itu semua isim yang 5 nanti dijahit iya di akhir. Nah iya itu dipailin. Iya di akhir mangkus namanya berharokat kasrah di sebelumnya. Lanjut lagi. Isim-isim yang 5 rupa-rupa wajahnya, abun ayah artinya, abun itu saudara, tulisan hal mertua, laki-lakinya yang punya, wawalid jahiliyah itu tanda i'rabnya. Ya, sama-sama aja. Macam-macam ilat itu ada 2, ada ilat 1, ada ilat 2. Ilat 1 itu siwat muntahal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah. Ilat 2 itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta undur. Ilat 2 itu juga alamiah dengan wazan fi'il alif nun ziyadah, qadul takib masjid hadis dan ajami. Ini macam ilat isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Wazan-wazannya isim ghairu munsharif. Siwat muntahal jumu wazannya ada 2, mafa'ilu mafa'ilu lah wazannya, fa'ala fi'ala alif tanis maksurah, fa'ala fi'ala alif tanis mamdudah. Fa'ala alif tanis mamdudah. Sifat wazan fi'il alif alu wazannya, sifat alif nun fa'ala wazannya, sifat dengan adul ada 3 wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il ahmadu contohnya, nama alif nun musmalu contohnya, nama dengan adul umadu contohnya, nama tarkib masjid Ahramau contohnya, nama dengan tadis Makkatu contohnya, nama dengan ajami Ismail contohnya. Rafa dengan menggunakan harokat dhammah, nasabnya menggunakan harokat fathah, dengan syarat tidak diawali oleh hal, dan dengan syarat tidak boleh dimudhafkan. Isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, isim manqus dhamma fathah kasrah, isim mansur dhamma fathah kasrah, isim yang mudhaf dhamma fathah kasrah, yang bertanwin dhamma fathah kasrah, muannas salim dhamma kasrah, mudzakkar salim wawu ya, isim tasniyah alif ya, asmaul khamsah wawu alif ya, i'rabna isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il rafa nasab jar. Ya, itu untuk maklumat jadi 1 dulu. Kita masuk ke materi. Kemarin terakhir kita apa? Kemarin ingatlah. Saya agak lupa karena di lembaga lain pengajarnya sudah sampai jamak taksir, ada yang sudah di sini sore. Nah kalau di sini apa? Isim mu'rab, mabni mu'rab. Berarti sudah mu'rab dan mabni.
Jadi masih ingatlah kemarin itu kalau isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau yang mabni itu 3, isim dhamir, isim mausul dan isim isyarah. Nah, itu nanti dibahas di bab di buku jilid kedua. Kalau yang jilid 1 ini kita fokus pada isim yang mu'rab. Ada 10. Pertama isim mufrad, kedua isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, isim jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghair munsharif, isim maqsur, isim manqus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Nazumannya wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya wa a'rabu mudhari'an in 'aliya wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu bil mabni ay sakara. Jadi Wanfian kawal melihat makna daripada syair-syair yang ada itu karena sudah diartikan ya di dalam buku ini. Jadi tinggal mencocokkan di dalam buku yang besar itu kan di situ disebutkan apa saja nazomannya, tinggal dipahami di buku kecil apa arti-artinya. Jadi untuk fi'il dan huruf, kalau fi'il memang ada yang mu'rab dan mabni. Kalau yang mabni itu amar dan madhi, kalau yang mu'rabnya khusus mudhari. Sementara kalau untuk huruf semuanya mabni. Ini sudahlah semangat. Berarti kita lanjut ke i'rab halaman 21. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Kalau untuk isim, karena kita masih fokus di isim itu hanya ada 3, yaitu rafa, nasab dan jar. Jazm itu bukan milik isim, tapi dia milik fi'il mudhari nanti urusnya. Nah, tanda asal i'rab: rafa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Ini tanda asal ya, atau hukum asalnya. Aqsamuhu arba'atun fatu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Itu nazumannya ya. Kalau misalnya nanti ditanya i'rab itu apa saja? Ada berapa? Ada 4. Apa saja rafa, nasab, jar dan jazm? Apa nazumannya? Aqsamuhu arba'atun fatu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Begitu dalilnya. Tanda asal i'rab ada 4 rafa. Lirraf'i dhammatun linnasbi fathatan liljarri kasratin liljazmi sukun karena harus sukun. Itu lagu lain, versi lain, dan itu bukan versi Suyuti. Nazomannya farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasar kadhikrullahi abadahu yasul wajim bitaskinin wa ghairu madukir yanubu nahwu ja'a bani namir. Ini kita berduluan menghafal. Oke, sekarang kita masuk ke langsung isim mufrad. Jadi polanya di metode ini nanti ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang harus Wanfian jawab. Dan dia memang seperti itu. Prinsipnya kata mu'allim di sana itu dijelaskan, ditanyakan. Jadi dijelaskan, ditanyakan. Selalu begitu polanya. Tidak hanya dijelaskan tapi juga langsung ditanya. Pertama isim mufrad, halaman 22. Isim mufrad itu adalah isim yang mempunyai arti satu. Apa aja kalau ada yang belum paham isim mufrad? Kalau ada yang belum paham tanyakan pada yang paham. Kemudian tanda i'rabnya nih yang penting. Untuk isim mufrad adalah rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Contohnya muslimun kalau rafa,
Kalau nasab jadi muslimah, kalau dia jadi muslim. Coba ayat kedua surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-kitabu. Al-kitabu kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim mufrad. Karena kita baru belajar isim mufrad. Jadi pasti jawabannya isim mufrad. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma. Kalau nasab bagaimana? Al-kitabah. Kenapa al-kitabah? Karena isim mufrad. Isim mufrad nasabnya dengan fathah. Kalau jar bagaimana? Al-kitab. Kenapa al-kitabi? Karena isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan udah 3 itu aja. Jadi begitu ya bolak-balik ya. Tapi saya akan sering tanya terus. Contoh kedua, sa'ala sa'ilun. Itu kan berapa itu? Sa'ala sa'ilun bi'adabi al-ma'alim. Yang ditanyakan sa'ilunnya, bukan sailan ya, sa'ilun. Apa arti sa'ilun? Orang yang bertanya bisa, orang yang meminta itu bisa. Muhammad sa'ila fala tanfa'u. As-sa'il itu kan orang yang minta-minta. Tapi kalau sa'ala sa'ilun di sini orang yang bertanya. Jadi sesuai konteksnya. Jadi kenapa kalau kita itu menafsirkan dengan apa ya? Dengan tanpa merujuk ke qaul ulama. Kenapa? Karena ulama lah yang paham dengan diksi ayat Al-Quran. Kenapa? Karena mereka yang mempelajari itu. Kita kalau belajar mubalaghahnya belum, jadi harus berhemat-hemat mengarasi gitu. Oke, lanjut. Sa'ala sa'ilun, sa'ilun di situ. Ini kan sudah ketahuan nih contoh isim mufrad yang rafa dengan dhamma. Jadi pertanyaannya gitu. Sa'ilun, kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? I'rabnya apa? Tanda rafa'nya apa? Kenapa begitu? Isim mufrad sa'ilun ini kalau nasab jadi apa? Kalau jar jadi apa? Sekali lagi kenapa demikian? Isim mufrad. Au kalladzi marra ala qaryatin. Kalimat apa itu qaryatin? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim mufrad. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Ya. Selalu pikir. Tanda jarnya apa? Qaryatin kalau rafa jadi apa? Qaryatin kalau nasab jadi apa? Kenapa begitu? Isim mufrad. Ada yang masih kita paham lah isim mufrad? Kenapa Pak? Kita sebagaimana prinsip orang Banjar yang santuy, jadi kita santuy. Orang Banjar itu santuy-santuy loh. Tapi ya hanya di Banjar kalau pagi-pagi itu warung ramai. Budaya santuy orang Banjar. Di warung pakai sahan dan seterusnya. Itu tradisi. Bahkan ada di satu tempat di daerah Kalimantan ini, saya tidak menyebut daerahnya, itu kalau pagi sampai sekampungan kayaknya wajib warung. Dan di warung itulah terjadi sesuatu yang dari pepanggilan dari A sampai Z, dari yang pakar bola sampai pakar pemilu, pakar politik ya situ-situ, sampai pakar khilafiyah ulama. Makanya ada istilah tahu banyak tentang sedikit hal. Tahu banyak tentang sedikit. Ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, tapi ada juga orang yang tahu banyak tentang sedikit hal.
Orang Banjar ini kayaknya seperti itu, tahu banyak tentang sedikit mah. Serba tahu ya nah. Pandil ini nyambung, tahu terus. Tapi bila didalami tinggal di situ aja. Ada juga minat untuk sarek, ya Allah. Banyak di rumah. Kumpulan aja suruh makan aja. Bangun jongo, kepala mentuhak. Sampai jangan sini aja. Rupanya ada yang dijual itu hanya saja rupanya. Sampai jangan sini aja. Ada juga itu. Orang Banjar gitu. Itu kita ada orang Banjar. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Wala taqraba hadhihi syajarata. Hadhihi syajarata. Asy-syajarata kalimat apa itu? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim mu'rab. I'rabnya apa? Asy-syajarata. Nasab. Tanda nasabnya apa? Asy-syajarata kalau rafa' jadi apa? Kalau jadi jar bagaimana? Kenapa demikian? Sekarang kita masuk ke isim tasniyah. Untuk isim mufrad tadi masih ada yang bingung membedakan mungkin silahkan boleh bertanya. Kalau yang paham aja kita lanjut. Bila ada yang protes, ada yang bertanya, ada yang bertakwa berarti kita lanjut ya. Nah isim tasniyah adalah bentukan kedua. Kalau di buku ini isim yang mempunyai arti dua. Kalau nya rofa itu dengan tambahan alif dan nun di akhir. Kalau nasab dan jarnya tambahannya ya dan nun di akhir. Muslimun jadi musliman untuk rofanya. Kalau nasab dan jarnya muslimain. Jadi nasab dan jarnya sama muslimain. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Rabbana wa ba'ath sebelum itu, sesudah itu Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina Rabbana. Oke, di situ muslimain kan? Itu juga apa di situ? Waj'alna muslimain. Muslimaininya di situ nasab atau jar? Karena aini tadi yang bertambah ya dan nun itu antara dua. Kalau ada nasab, jar. Muslimain di situ nasab apa jar? Kenapa jadi nasab? Oke, penjelasan ininya detailnya maf'ul. Kalau bagi yang tidak tahu apa itu maf'ul, bagaimana cara membedakannya? Nah, adalah sebentar kita jelaskan sedikit lah. Untuk membedakan nasab dan jar sementara. Kalian tahu hakka hurufal jarri wa ya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala gitu tidak tahu itu. Huruf-huruf jar itu apa aja tadi? Atau huruf jar min ila an ala anggap ini dulu mewakili yang paling rancak terjadi atau bi juga sering. Ini huruf-huruf jar. Selain huruf jar ada lagi ya huruf lah. Nah, nanti itu dibahas di buku ketiga atau keempat yang huruf-huruf itu. Jadi ada huruf itu ada, setahu saya, mohon diralat kalau ada yang salah. Selain huruf jar itu ada huruf atau itu huruf kan? Bukan isim kan? Atau kemudian apa lagi? Syarat itu huruf bukan? Huruf syarat seperti in. Nah, itu huruf juga. Huruf nasab ada juga huruf nasab.
yang menasabkan isim sesudahnya harfu nasbin. Jadi ada huruf nasab, ada huruf jar, ada huruf ataf, ada huruf syarat. Kalau istifham tuh ada nggak huruf istifham? Yang saya tahu huruf istifham tuh hamzah. A antum, A-nya tuh huruf istifham. Kita tidak membahas huruf-huruf yang lain, yang ini saja dulu ya, huruf jar. Huruf jar ini selalu berdampingan dengan isim sesudahnya. Makanya dalam istilah lainnya itu ada disebut dengan simbol jumlah. Apa itu simbol jumlah? Simbol jumlah itu sibhu itu apa artinya? Menyerupai. Jumlah itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia jumlah. Dia menyerupai kalimat, tapi dia bukan kalimat sempurna, hanya menyerupai. Dua kata jadi satu lah kalau bahasa lainnya tuh. Dua kata jadi satu tuh ya. Misalnya al-masjidu. Al-masjidu misalnya. Gara-gara ada ilah, maka al-masjidu jadi al-masjidi. Nah, ilah ini apa? Huruf jar. Al-masjidi isim majrur. Yalah. Jadi ilah masjidi ini terdiri dari jar dan majrur. Pernah dengar istilah jar majrur? Pernah ya? Ya ini. Penampakannya tuh ini. Ilah masjidi ini jar majrur nih. Dan jar majrur ini disebut dengan simbol jumlah. Simbol jumlah itu ada dua, jar majrur dan dzaraf majrur. Jar majrur dan dzaraf majrur. Dzaraf majrur tuh lain pulang. Kalau dzaraf tuh dikatakan isim dzaraf. Tapi dia perilakunya persis seperti huruf jar. Qabla, ba'da, waira, duna, amama, wara'a, khalfa, tahta, fawqa, janiba, haula, ulla, ma'a, inda, baina. Nah itu semua dzaraf-dzaraf yang fungsinya itu memajrurkan isim sesudahnya. Misalnya al-maghribu, gara-gara ada ba'da, jadi al-maghribu jadi ba'dal maghribi. Nah perilakunya sama kan seperti huruf jar. Nah itu sama tuh simbol jumlah tuh ada dua, jar majrur dan dzaraf majrur. Kita akan membahas ini sebetulnya, tapi saya ingin mengenalkan saja lebih dulu bahwa untuk membedakan nanti apapun yang ketemu dengan huruf-huruf jar itu sesudahnya pasti isim majrur. Termasuk ini yang sesudahnya itu dhamir, ilaihi. Ini terdiri dari ilah dan dhamir hi. Karena digabung ya-nya dihidupkan. Jadi ilaihi. Ilahnya huruf jar, hi-nya isim dhamir yang majrur. Maka ini bisa disebut enggak jar majrur? Bisa disebut jar majrur. Simbol jumlah juga dia jadinya. Jadi begitu ya. Ilaihi. Yang mana jarnya? Ilah. Yang mana majrurnya? Dhamir. Hi-nya. Jadi ilaihi. Nah, sekarang nanti kalau misalnya tidak ada ilaihi dan tidak ada huruf ini sebelumnya, meskipun nanti kalau mudhofun ilaih dia bisa saja majrur gitu kan. Tapi mudhofun ilaih itu nih seperti ini, simbol jumlati. Al jumlati ini majrur. Padahal di sini bukan huruf ya. Tapi dia majrur gara-gara dia posisinya sebagai mudhofun ilaih. Nantilah bagaimana ini aja dulu. Apa jar majrur dulu lah. Jar majrur itu begitu maksudnya. Jadi untuk sampai sini paham lah jar majrur lah. Harus direkam jar majrur, yaitu simbol jumlah terdiri dari huruf jar dan isim sesudahnya. Apapun isim sesudah huruf jar itu maka dia disebut isim majrur. Meskipun nanti harakatnya itu bisa saja tidak kasroh, misalnya
ada nggak dalam Al-Quran ada min qablu kan ada ya? Adalah min qabl. Tapi qablanya itu bukan min qabli kan? Qablu kan? Nah, itu salah satu. Nah itu tinggi pembelajarannya, penjelasannya itu kali. Tapi yang kita ini yang sering terjadi saja dulu ya, yang sering terjadi. Nah untuk tadi mengetahui Rabbana waj'alna muslimaini, sebelum kalimat muslimaini di situ kan waj'alna ada fi'il ya, dan tidak ada huruf jar, maka kita tebak saja dulu bahwa itu nasab. Kalau buat pian tahu bahwa itu posisinya sebagai maf'ul, itu lebih bagus. Tadi beliau kalau menyebutkan itu maf'ul. Tapi kalau misalnya yang kada tahu kayak apa bentuk maf'ul misalnya kan, sementara kayak itu aja. Bila kada ada huruf jar sebelumnya berarti nasab. Nah, kayak itu aja dulu tebakan awal. Meskipun bisa saja dia majrur tanpa harus ada huruf jar karena posisi untuk menilai tadi. Oke ya. Jadi kita dengar masih awal-awal nih pada tangguhan itu dulu gitu. Udah tangguhannya bujur. Jadi waja'alna muslimaini tadi kenapa saya tanya muslimaininya tadi i'rabnya apa? Nasab. Nasabnya karena apa? Saya tidak nanya dulu. Nasabnya karena apa saya tidak tanya, tapi saya hanya nanya tanda nasabnya apa. Nah, gitu. Itu kalau betul nasab. Nanti kalau pada tingkatan yang berikutnya mungkin harus ada pertanyaan itu. Kalau sudah mengenal jumlah fi'liyah, nanti kita sudah berkenal dengan maf'ul. Oke, lanjut dulu. Kita isim tasniyah kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Perbedaan isim tasniyah fi mahalli raf'in dan fi mahalli raf'in. Yang i'rabnya rafa dan i'rabnya nasab dan jar bisa bedakan nggak? Udah bisa insyaallah ya. Oke, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini harus satu-satu nih. Ada absen nggak? Absen bergilir gini aja lah. Dari sini lah, dari kanan ya. Abdul. Tapi contohnya nih, bolehlah bikin pian tutup buku dulu. Supaya saya punya perbendaharaan pertanyaan banyak. Oke, Ali. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Pertanyaan saya pada kalimat rajulaini. Fawajada fiha rajulaini. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Maksudnya lah kalaunya yang jar itu yang huruf jarnya dempet langsung dengan kata sesudahnya. Tapi kalau yang di antara jar dan sesudahnya itu masih ada seseorang yang lain, nah itu bukan jar majrur, belum tentu jar majrur. Seperti ini, fawajada fiha rajulaini. Sebelum rajulaini ada fiha, tapi di antara fi dan rajulaini itu ada ha. Maka itu belum tentu jar. Dan bukan jar majrur, yang jar majrurnya fi dan ha-nya aja. Jadi rajulaini di situ kalimat apa itu? Pertanyaannya harus sesuai dengan metode al-miftah. Kalau saya tanya kalimat apa, jawabnya huruf, isim, atau fi'il. Isim, fi'il atau huruf. Ingatlah. Jadi prakteknya kayak itu. Memang begini metodenya begini aja. Jadi tidak penjelasan gitu. Langsung tanyakan. Rajulaini kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab?
Mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Karena isim tasniyah. I'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya dan nun. Ya dan nun boleh. Oke, kalau dia rafa jadi apa? Rajulaini. Kalau jarnya jadi apa? Kenapa demikian? Karena isim tasniyah. Ya, jadi nanti pertanyaannya mirip-mirip begitu, cuma yang membedakan itu nanti kalimat yang saya tanyakan saja posisinya apa, i'rabnya apa. Jadi cabut-cabutan. Idhammat qa'ifatani minkum. Idhammat qa'ifatani. Qa'ifatani kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim tasniyah. I'rabnya apa? Rafa tandanya alif nun. Kalau dia nasab bagaimana jadinya? Qa'ifataini. Kalau jar bagaimana? Kenapa demikian? Karena isim tasniyah. Oke. Kita sudah belajar isim mufrad dan tasniyah. Saya bisa mengacak antara mufrad dan tasniyah ya. Oke, lanjut. Wa ma unzila 'alal malakaini. Wa ma unzila 'alal malakaini. Al malakaini kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Tasniyah. Tasniyah tuh ya udah sampai buka sama Allah. Fil ajal. Isim tasniyah. Bukan tasniyah ya. Isim tasniyah. Kenapa? Itu sering terjadi di kota Makassar. Isim tasniyah. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Ya nun. Kenapa dia jar tadi? Enggak, ini pertanyaan pengembangan. Kenapa dia jar? Karena diawali huruf jar gitu. Ini aja pengembangan. Ya sedikit naik ke keduanya ya Allah. Pengembangan masuk ke dalam. Jadi karena ada huruf jar di awalnya sebelumnya. Kalau rafa bagaimana? Malaka ini kalau rafa jadi malaka. Kalau nasab jadi malaka ini juga. Ini langsung ke tangan kesalahan apa? Ya kayak bukan belakang nyuki. Sudah sini operator, kita kuning belum. Banyak mana sih itu pahalanya? Binyakan. Oke, so. Wa ma li ahadin 'indahu. Wa ma li ahadin 'indahu. Li ahadin dari ya. Ahadin. Kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim mufrad. I'rabnya apa? Kenapa jar? Kenapa dia jar? Kenapa? Karena ada huruf. Nah, bedakan ya. Kenapa dia jar dengan kenapa demikian? Kenapa dia jar? Karena ada huruf jar. Tanda jarnya apa? Nah, baru lain lagi. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kalau ahadin jadi rofa bagaimana? Kalau jadi nasab bagaimana? Mengapa demikian? Wa qala al-musannif rahimahullah. Wa qala al-musannifu al-musannifu kalimat apa itu? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim mufrad. I'rabnya apa? Al-musannifu. Rafa. Tanda rafanya apa? Kalau nasab jadi apa? Al-musannifu. Kalau jar bagaimana?
al-musannifi. Kenapa demikian? Karena isim mufrad. Oke, sampai situ ya. Kita masuk lagi ke jamak muzakkar salim. Supaya variatif pertanyaannya. Ini bisa cepat saya ngajar di sini. Kalau yang di kelas 10 itu karena akan-akan loh, jadi saya lebih lama menjelaskan. Jadi buat pian ini 3 kali pertemuan sudah bisa memperapar. Kalau di sana saya sudah 10 kali pertemuan sama dengan 3 kali pertemuan dulu. Oke. Jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan wawu dan nun pada waktu rafa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Tanda i'rab untuk jamak muzakkar salim adalah rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Jadi jamak muzakkar salim, salim di situ artinya adalah beraturan. Kenapa beraturan? Karena ketika dia diubah menjadi bentuk jamak hanya ditambahi dengan huruf waw dan nun atau ya dan nun. Jadi beraturan. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu tidak beraturan. Tapi tidak beraturan jamak taksir itu tetap ada timbangan-timbangannya. Cuman karena banyaknya timbangan itulah dia kemudian dianggap tidak beraturan. Taksir itu dari kasara artinya pecah. Pecah itu ya hambur kita tahu. Kalau ini salim ini kada hambur lawan kada hambur. Jadi dia selamat. Kalau taksir itu dia hambur kada selamat. Oke ya. Contoh jamak muzakkar salim rafa dengan waw, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum an salatihim sahun wa nahnu lahum muslimun fala tamutunna illa wa antum muslimun wa nahnu lahum mukhlisun. Jadi waw dan nun terakhirnya tinggal ditambahkan waw dan nun. Oke, sekarang misalnya saya tanya al mu'minun mufradnya apa itu? Mu'minun. Al mu'minuna itu jamak muzakkar salim, mufradnya al mu'minun. Kalau tasniyahnya mu'minani, mu'minuna jamak. Kalau khashi'un mufradnya apa khashi'un? Khashi'un. Kalau tasniyahnya khashi'an, jamaknya baru khashi'un. Sahuna. Apa mufradnya sahuna? Saha eta? Sahuna apa? Sahun. Sahid. Ya sahid. Sahid. Kemudian bentuk keduanya sahiyani, sahu. Nah ini kalau memang ada huruf illah, itu karena ada huruf illah ini semakin memperkeruh keadaan, merusak kedamaian. Ada huruf illah, jadi semakin acak dia, semakin apa? Semakin random ya. Kemudian muslimun, tunjuk jangan aja itu. Mukhlisun juga sama, mufradnya mukhlisun. Tasniyahnya mukhlisan. Jamak muzakkar salimnya baru mukhlisun. Nah, sekarang kafir. Kafirun itu mufradnya. Kalau tasniyahnya kafirun. Jamaknya kafirun. Fasiquna mufradnya apa? Fasiqun. Kalau tasniyahnya fasiqun. Khashi'un tadi sudah.
Ar-raki'una. Mufradnya tasniyahnya nah, al-muttaquna. Al-muttaquna. Apa mufradnya? Mufradnya apa? Muttaqin. Tasniyahnya muttaqiyah. Jadi bukan muttaqoni ya, muttaqiyah. Jadi sama kayak bentuk ya, gara-gara ada huruf ilah. Adalah muttaqoni adalah. Nah, timbul jadinya kalau muttaqiyah nih, kalau dia nasab jadi apa? Muttaqiyah ini. Baik, sekarang saya lanjut pertanyaan. Itu tadi tuh. Masa barisannya ke belakang lah. Ayo ada. Jadi ke belakang dulu, bisa ke belakang lagi awal lagi. Ya. Penyematan dulu. Proses yang berunuman dari belakang. Kullu imra'ataini bimanzilati rajulin. Kullu imra'ataini bimanzilati rajulin. Setiap dua perempuan itu sama dengan satu orang laki-laki. Mungkin untuk ilmu para itu. Bukan berarti dua perempuan satu laki-laki itu minimal poligami. Jadi ini ilmu para itu. Kullu imra'ataini. Kalimat imra'ataini diawali oleh kullu. Kullu di situ apa? Kullu di situ. Isim apa? Nah, anak mengetahui imra'ataininya itu nasab atau jarnya itu harus tahu kullu di situ fungsi. Oke, saya tanya, imra'ataini kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mabni apa mu'rab? Bukan mufrad. Mu'rabnya karena apa? Isim tasniyah. I'rabnya apa isim tasniyah di situ? Kan tadi kan boleh buka buku. Apa? Nasab apa jer? Jadilah tadi. Ya tadi yang dzarab mazrub itu kullu itu di situ huruf dzarab, isim dzarab. Jadi dia memajrurkan isim sesudahnya. Jadi kullu imra'ataini di situ imra'ataini adalah jar, gara-gara ada kullu tadi. Saya tadi belum jelaskan juga. Dokter harus dihafalin juga. Qabla, ba'da, ghairan, guna, amama, wara'a, khalfa, tahta, fawqa, baina, ladun, Aisyah, Aisyah, Bina. Ini nyaman tuh dinyanyikan. Qabla, ba'da, ghairan, guna, amama, wara'a, khalfa, fawqa, tahta, janiba, hawla, kulla ma'a inda, baina, kulla ma'a inda.
kalau ada isim yang diawali oleh tadi qabla ba'da dan seterusnya itu, maka seperti ini kasusnya kul imra'atain. Jadi fi mahalli jar. Jadi tadi apa i'rabnya? Jar. Imra'atain ini kalau rafa jadi apa? Diam yang lain. Beliau aja. Habibina bahasa Indonesia. Imra'atani. Kalau nasab jadi apa? Imra'ataini kalau nasab jadi imra'ataini juga. Mengapa demikian? Karena isitasnya. Lanjut lagi sampingnya. Kita pisahkan dulu di belakang. Warka'u ma'ar raki'ina. Warka'u ma'ar raki'in. Ar-raki'ina kalimat apa itu? Isimnya mabni pemorab. Mu'rabnya karena apa? Ar-raki'ina. Kalau ar-raki'ani atau ar-raki'aini baru tasniyah. Kalau ar-raki'ina jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Ar-raki'ina ma'ar raki'ina. I'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Ma'ar raki'ina. Ada ma'ah di awalnya. Ar-raki'inanya tuh i'rabnya apa? I'rab tuh hanya ada 4 ya. Tapi kalau isim cuma 3. Kita masih belajar isim. Jadi mengkada rafa, nasab atau jar. Jawabannya tuh antara 3 tuh. Makanya saya tanya, ar-raki'in i'rabnya apa? Antara 3 nih. Jar. Kenapa jar? Karena ada huruf ma'a. Ma'a tuh huruf jar apa huruf? Isim dzarab. Dzarab ya? Berarti dia majrurnya karena ada dzarab sebelumnya. Ar-raki'in kalau dia rafa bagaimana? Ar-ra kalau rafa'nya tadi kan tambahannya waw dan nun. Misalnya al-muslimin kalau rafa jadi al-muslimun. Nah, ar-raki'in kalau rafa jadi ar-raki'un. Paham? Yang ditakutin kayaknya ditakutin ini nang ada paham sendiri kali bisa jadi paham. Oh ini lah. Aku tersalah karena buku jadi. Di belakang banyak kamu. Oke, ar-raki'in kalau rafa jadi ar-raki'un. Kalau nasab Bang? Ar-raki'un sama. Kenapa demikian? Karena isim jamak mudzakkar atau karena jamak mudzakkar salim. Oke, sampingnya lagi. Betul, lihat deh. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Kalimat apa itu sahun? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Mufrad apa jamak tuh? Sahun. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak itu ada 3 ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Jadi harus lengkap menjawabnya jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Sahun. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Rafa. Tanda rafanya apa? Sahun. Apa? Iya, rafanya dengan waw. Kalau jarnya bagaimana? Sahun jadi apa? Kalau nasabnya? Oke, kenapa demikian? Karena jamak mudzakkar.
harus diulang-ulang. Jamak mudzakkar salim ya. Banyak ada salim lagi. Innallaha ma'as sabirin. Ini putarannya dari situ ke situ berarti. Ma'as sabirin, bukan nyaman aja nih. Sabirin, kalimat apa itu? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya karena apa? As-sabirin. Isim jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Ma'as sabirin. As-sabirinnya rafa nasab atau jar? Jar. Kenapa jar? Karena ada ma'ahnya. Oke, kalau rafa jadi apa? As-sabirin. As-sabirun. Kalau nasab? As-sabirin. Oke, sampingnya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kalimat apa mukhlisun? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya? Wow. Kalau nasab bagaimana? Mukhlisin. Kalau jar bagaimana? Kenapa demikian? Jamak mudzakkar salim. Terus. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalimat apa itu? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Kafirin. Nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Kalau rafa bagaimana? Kalau jar bagaimana? Bagus. Annallaha ma'al muttaqin. Annallaha ma'al muttaqin. Al-muttaqin. Kalimat apa itu? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Mufrad, tasniyah, atau jamak? Jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya? Ya dan nun. Kenapa dia jar? Karena ada Ya, ada ma'a. Kalau rafa bagaimana? Al-muttaqin. Al-muttaqun. Kalau nasab? Al-muttaqin. Kenapa demikian? Karena jamak mudzakkar salim. Oke. Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Al-ukhtaini kalimat apa itu? Isimnya mabni mu'rab. Mu'rabnya karena apa? Isim tasliyah. I'rabnya apa? Ukhtaini, bainal ukhtaini. Mudhafun masa baina di situ idhofah atau dzaraf? Dzaraf. Di anda pada dzarfi mudhafun ilaih. Oke, itu juga. Oh. Oke, itu ketinggian berarti. Ada diri lagi lah. Ya memang sesudah dzaraf itu memang mudhafun ilaih. Fungsi dzaraf itu ya seperti isim yang mudhaf, karena dia pada hakikatnya isim, bukan huruf, ya. Makanya dia fungsinya sama seperti idhofah juga mudhaf. Oke lah. Enggak apa-apa. Yang lain udah bingung loh. Belum nilai aja. Tapi kan apa ya? Oke, bainal ukhtaini jar karena mudhafun ilaih. I'rabnya jar. Kalau rafa bagaimana? Kalau nasab bagaimana?
Kenapa demikian? Karena isim tasnya. Karena isim tasnya. Lain makomnya. Pondoknya di mana tuh? Oh, mana saya? Al-Falah sudah Al-Silati. Sudah belajar Al-Silati. Kalau Al-Silati ini Alfiyah malah ininya bukannya. Nah, karena bila nyambung berhalaman dong. Al-Silati itu lebih tinggi daripada ini, sedikit lah. Karena dia pakai Alfiyah. Kalau ini kan rujukannya ada juga alfiahnya, tapi dia campuran. Coba di luar itu. Yastamilu ala anzimatin mukhtalifatin mahfudatin min iddatil kutubil mu'tabarah. Jadi nazuman-nazumannya ini diambil dari iddatil kutub, dari beberapa kitab yang mu'tabarah, yang populer, yang dianggap lah mu'tabar itu dianggap, maka dianggap tuh ya dipandang representatif. Saya juga kalau di asrama itu ada juga alumni Amtilati, alumni Al-Falah juga. Jadi Al-Falah itu Amtilati itu memang nazumannya juga agak beda ya. Ada yang sama. Ada. Sebagian ada yang sama. Karena memang ini sebagian mengambil dari Alfiyah juga. Makanya ada yang sama. Yang ada juga. Nah baguslah kalau ada yang jadi kita saya senang loh, karena kadang-kadang saya sendiri blank, jadi takut lawan yang ini nanti dia ada perbandingan itu, jadi gini dalilnya ada juga ini. Tadi kan bagus tuh di anna ba'da dzarfin mudhafun ilaih, dalil lain ya. Ini rezekinya yang di muka 3 ini kan udah yang belakang mana kalau ditakuni lah ada kata-kata ngaran begini kan. Kita sudah sejam lebih nih, terus kan karena kayak penasaran ya atau Abdurrahman jadi begini. Yang silakan juga. Innalil muttaqina mafaza. Al muttaqina. Kalimat apa itu? Oh, dia mengisahkan ini. Isimnya mabni pemorab. Morabnya karena apa? Jamak mudzakkar ini i'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Ada huruf jar. Itu ya dan nun. Kenapa dia jar? Karena dia kalau rafa bagaimana? Al-muttaquna. Kalau nasab bagaimana? Al-muttaqina. Kenapa demikian? Karena jamak mudzakkar. Bonus terakhir operator. Kita hargai lah supaya tak banyak itu pahalanya. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimatin. Kalimat apa itu? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rabnya karena apa? Isim mufrad, isim tasnya atau isim jamak mudzakkar salim. Isim mufrad kalimatin.
Ingatnya bukan kalimatin, kalimatin. Isim mufrad. Kalimatin di situ i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Jar. Jar. Tanda jarnya apa? Kalimatin. Kasrah. Kalimatin kalau rafa bagaimana jadi apa? Kalimatun. Kalau nasab jadi apa? Kalimatan. Lain Kalimantan. Lain Kalimantan. Ya cukup ya. Bukan akhwat bonusnya karena di rumah aja kan. Maksudnya di rumah masing-masing belajar baca sunnah. Anak kamu nih kan? Bingung lah antara geleng-geleng. Ya silakan. Innalil muttaqin. Kalau innal muttaqin nasab, tapi kalau innalil muttaqin ya. Innalil muttaqina mafazatan itu ayatnya. Kalau innal muttaqina fi jannatin wa uyun ada juga. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.